Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali materi kita mengenai manajemen proyek. Ini adalah materi terakhir pada perkuliahan Teknik Riset Operasi. Menurut Chiang, tahun 2014, proyek adalah sembarang pekerjaan yang memiliki awal dan akhir. Untuk proyek itu sendiri bisa terdiri dari beberapa pekerjaan atau aktivitas yang harus dilaksanakan tentunya dengan urutan tertentu, di mana setiap pekerjaan akan membutuhkan sumber daya dalam bentuk biaya, tenaga, maupun waktu yang berbeda-beda. Contoh proyek, diantaranya pada pembangunan sebuah gedung. Diperlukan penggalian tanah untuk fondasi, pembuatan fondasi, konstruksi atap, pembuatan pintu dan jendela, pengecatan, dan finishing lainnya. Sedangkan pada proyek pembuatan suatu perangkat lunak, tentunya diperlukan analisis sistem terlebih dahulu, pembuatan antarmuka, pembuatan fungsi, dan tentunya di akhir akan dilakukan evaluasi. Pekerjaan tadi tentunya harus dilakukan secara berurutan. Hal ini berarti bahwa pada suatu pekerjaan tidak mungkin dilakukan sebelum suatu pekerjaan lainnya selesai. Tetapi tentunya urutan pekerjaan tidak sepenuhnya selalu serial. Beberapa pekerjaan dapat dilakukan secara paralel, misalnya dalam pembuatan pintu atau jendela, dapat dilakukan jauh hari sebelum pemasangan. Artinya, pembuatan pintu ataupun jendela dapat dilakukan paralel dengan pekerjaan sebelumnya. Nah, proyek bisa dianggap sebagai graf berarah. Jadi, suatu proyek dapat dinyatakan dalam bentuk graf berarah yang disebut dengan jaringan proyek. Pada jaringan proyek, titik atau node menyatakan aktivitas atau kejadian selesainya suatu aktivitas dan dimulainya aktivitas lain. Sedangkan garis dalam graf berarah ini menyatakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Label garis menunjukkan lama waktu pekerjaan itu terselesaikan. Nah, masalah dalam menyelesaikan suatu proyek. Yang pertama, kita harus menentukan urutan pekerjaan sehingga keseluruhan pekerjaan selesai secepat mungkin. Yang kedua, tentunya menentukan jalur kritis. Pada jalur tersebut, pekerjaan-pekerjaan yang jika pelaksanaannya ditunda akan menyebabkan penyelesaian keseluruhan proyek menjadi mundur. Misalkan, ada dana tambahan untuk mempercepat pekerjaan. Pekerjaan mana saja yang penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa mengubah jalur kritis? Tetapi tentunya biaya tambahan yang dikeluarkan itu semurah mungkin. Apa yang harus diperhatikan dalam pembuatan jaringan proyek? Yang pertama, tiap aktivitas harus dinyatakan dengan sebuah garis berarah, di mana suatu aktivitas tidak boleh muncul dua kali. Tidak boleh ada dua atau lebih aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama. Jaringan tidak boleh memuat sirkuit atau siklik. Jaringan harus memiliki titik awal dan titik akhir yang tunggal. Visualisasi graf harus sesederhana mungkin, dan pembuatan graf umumnya tidak sekali jadi. Ini adalah contoh suatu aktivitas di mana memiliki awal dan akhir yang sama. Aktivitas pertama dan kedua memiliki awal node 1 dan akhir node 2. Nah, karena di dalam jaringan proyek tidak boleh ada dua atau lebih aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada titik yang sama, maka kita tambahkan aktivitas dummy, di mana pada aktivitas dummy di sini kita tambahkan satu node baru, yaitu node 3, sehingga muncul satu node baru di mana aktivitas dummy ini menyatakan garis dari node 3 ke node 2. Sedangkan ini adalah bentuk contoh graf siklik di mana di sini kita bisa berangkat dari 1, 2, 3, kembali ke 1, begitu pula dari 2, kembali lagi ke 2, dari 3 pun kembali lagi ke 3. Sehingga pada jaringan proyek tidak boleh memuat graf siklik. Sehingga graf yang kita buat haruslah berbentuk graf asiklik. Masalah dalam jaringan proyek adalah menentukan jalur kritis tadi, yaitu urutan aktivitas kritis dan tata waktu tercepat untuk menyelesaikan seluruh proyek. Kita akan menyelesaikan permasalahan tadi, yaitu dengan menggunakan metode jalur kritis atau critical path method. Pada CPM ini,
Kita misalkan TIJ sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas dari node I ke node J. Dengan ESJ atau Early Start kegiatan di J, menyatakan waktu tercepat untuk memulai pekerjaan di titik J. ESJ ini bisa kita hitung dengan mencari nilai terbesar di antara ESI ditambah TIJ. Perhitungan ES dimulai dari titik awal hingga titik akhir, yaitu dengan menggunakan perhitungan baju, di mana nilai ES untuk titik awal yaitu selalu 0. Selanjutnya, kita akan menghitung LS atau Let's Start kegiatan I. LSI ini menyatakan waktu terlama untuk memulai kegiatan di titik I, sehingga cara menghitungnya adalah meminimumkan nilai LSJ dikurangi dengan TIJ. Kalau tadi nilai ES kita lakukan dengan perhitungan maju, sedangkan untuk LS ini kita lakukan dengan perhitungan mundur, yaitu dari titik akhir ke titik awal. Nilai LS di titik akhir selalu sama dengan nilai ES di titik tersebut. Waktu tercepat penyelesaian proyek yaitu ES di titik akhir. Jadi untuk menghitung waktu tercepat dari proyek yang ada atau penyelesaian proyek yang ada, tinggal kita lihat nilai ES di titik akhir, di mana nilai ES di titik akhir ini akan selalu sama dengan nilai LS. Sedangkan jalur kritis, jaringan proyek yaitu path atau lintasan dari titik awal ke titik akhir yang melalui semua titik saat nilai ES sama dengan LS di node tersebut. Aktivitas-aktivitas yang berada pada jalur kritis ini tidak memiliki kelonggaran waktu, artinya harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang ditetapkan atau harus dikerjakan secara tepat waktu. Tetapi aktivitas-aktivitas yang tidak berada pada jalur kritis ini memiliki kelonggaran waktu atau kita sebut sebagai waktu longgar atau slack yang tidak harus dimulai secara tepat waktu. Ada dua macam waktu longgar yaitu total slack dan free slack. Total slack ini diartikan sebagai total waktu luang yang tersedia untuk melakukan aktivitas maksimum. Waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas dikurangi waktu penyelesaian aktivitas. Jadi total slack ini adalah waktu luang yang tersedia untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang ada, yaitu dengan cara menghitung maksimum waktu yang tersedia untuk melakukan aktivitas dikurangi waktu penyelesaian aktivitas. Atau bisa kita hitung dengan LS dikurangi ES dikurangi TIJ jika kita ingin menghitung total slack dari node I ke node J. Selanjutnya ada free slack. Free slack ini menyatakan waktu luang yang masih tersedia jika semua aktivitas dimulai secepat-cepatnya. Cara menghitung free slack dari node I ke node J yaitu dengan cara menghitung nilai ESJ dikurangi ESI dikurangi dengan TIJ. Dan semua aktivitas di jalur kritis tadi haruslah bernilai TS sama dengan FS. Notasi yang digunakan di sini pada setiap node kita beri simbol ES di sebelah kiri bawah dan LS di sebelah kanan bawah, di mana node ini menyatakan kejadian dan aktivitas ini diberi label TIJ, di mana TIJ ini menyatakan waktu yang harus ditempuh ketika kita ingin menyelesaikan dari node I ke node J. Aktivitas dummy tentunya digambarkan dengan garis putus-putus supaya kita bisa membedakan mana aktivitas yang nyata dan aktivitas buatan. Misalkan, di sini diberikan contoh yang sudah disajikan dalam bentuk graf berarah, di mana waktu dalam satuan hari dibutuhkan untuk setiap aktivitas, misal seperti ini. Dari 1 ke 2 atau aktivitas 1-2 ini membutuhkan waktu 3 hari. Dari aktivitas 1-3 membutuhkan waktu 2 hari. Aktivitas 3-2 membutuhkan 5 hari dan seterusnya. Mari kita perhatikan bahwa di sini pada graf tersebut di sini tidak memuat graf siklik atau grafnya merupakan graf asiklik. Bagaimana cara menghitung waktu tercepat untuk menyelesaikan seluruh proyek? Dan bagaimana menentukan jalur kritisnya, serta bagaimana cara menghitung total slack dan free slack pada aktivitas 3-4. Mari kita perhatikan penyelesaiannya dengan menggunakan CPM. Yang pertama, ingat bahwa nilai ES di node pertama itu akan kita nyatakan dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa node pertama itu adalah node 1. Karena di node 1 tidak ada garis yang masuk ya. Dia semuanya garis keluar. Berarti ini adalah aktivitas pertama atau node pertama atau kejadian pertama yang akan kita kerjakan.
Maka di ES1 akan kita beri nilai 0. Selanjutnya, kita akan memilih ES kedua. Ya. Nah, yang kedua ini ada di node ketiga, maka kita nyatakan sebagai ES3. Kenapa dari 1 ke 3? Mari kita perhatikan di sini waktu yang ditempuhnya. Waktu ditempuh yang keluar dari node 1 itu adalah 2 dan 3. Maka yang terkecilnya kan 2. Maka kita pilih node 3 ini sebagai aktivitas kedua kita atau kejadian kedua kita. Maka kita hitung ES3, di mana ES3 ini sama dengan 2. Selanjutnya, mari kita hitung ES4. Di mana ES4 ini adalah nilai ES3 ditambahkan dengan nilai T34, sehingga diperoleh 2 ditambah 1 sama dengan 3. Selanjutnya, untuk ES2. Karena garis yang masuk ke node 2 ada 3, maka di sini kita bisa menghitung nilai terbesar di antara dari garis yang pertama, berarti di sini ES1 ditambah 3, yaitu 3. ES3 yaitu 2 ditambah 5, 7. Dan ES4 yaitu 3 ditambah 3, yaitu 6. Maka nilai terbesar di antara 3, 7, dan 6 itu adalah 7. Sehingga nilai ES2 itu sama dengan 7. Dan yang terakhir kita akan hitung nilai ES5, di mana nilai ES5 ini adalah nilai ES2 ditambah 2, yaitu 7 tambah 2 sama dengan 9. Sehingga diperolehlah ES5 sama dengan 9. Nah, karena di sini ini merupakan node terakhir, nilai LS yang kita simpan di pojok kanan bawah akan sama dengan nilai ES5, yaitu sama dengan 9. Lalu kita lakukan perhitungan mundur. Dari node 5 kita mundur ke node 2, di mana di node 2 nilai LS2 itu sama dengan nilai LS5 dikurangi dengan nilai T25, yaitu 2. 9 kurang 2 berarti sama dengan 7. Selanjutnya, kita bisa menghitung nilai LS4, di mana nilai LS4 ini adalah nilai LS2 dikurangi dengan T42, yaitu 7 kurang 3 sama dengan 4. Kemudian nilai LS3 bisa kita hitung dengan cara, di sini karena ada 2 garis yang keluar dari node 3, berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah 4 dikurang 1 atau 3, dan yang kedua adalah 7 dikurangi 5 atau 2. Maka nilainya adalah yang terkecil di antara 2 dan 3 tadi, yaitu sama dengan 2. Sedangkan untuk nilai LS1, di sini karena ada 2 garis yang keluar dari node 1, maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah 2 dikurang 2, yaitu 0, dan 7 dikurang 3, atau 4. Sehingga nilai terkecilnya yaitu 0. Maka LS1 diperolehlah 0. Nah, sekarang kita sudah dapatkan jawaban untuk masalah yang ada. Untuk menentukan waktu tercepat. Waktu tercepat itu adalah nilai ES sama dengan nilai LS di node terakhir. Karena di node terakhir nilai ES dan LS sama dengan 9, maka bisa kita nyatakan bahwa waktu tercepat untuk menyelesaikan proyek tersebut yaitu dalam waktu 9 hari. Sedangkan jalur kritisnya yaitu kita lihat node-node yang memiliki nilai ES dan LS yang sama. Kita perhatikan node pertama adalah 1. Maka dari 1 mengarah ke, karena kita inginkan membuat set yang memenuhi semua node yang nilai ES sama dengan LS, maka kita tidak mungkin ke 2 dulu ya, baru ke 3. Yang mungkin adalah ke 3 dulu, baru ke 2. Sehingga jalur kritisnya dari node 1 ke node 3, lalu dari node 3 ke node 2, dan dari node 2 ke node 5. Perhatikan kembali bahwa jalur kritis itu yaitu path atau jalur yang melewati semua node yang memiliki nilai ES dan LS yang sama, tentunya sesuai dengan garis berarah yang diberikan. Lalu bagaimana untuk menghitung total slack dan free slack? Ketika ditanyakan total slack di aktivitas 3-4, maka untuk menghitung nilai total slack di aktivitas 3-4, yaitu kita hitung nilai LS4 dikurangi dengan ES3 dikurangi dengan T34.
atau diperoleh nilainya adalah 4 dikurang 2 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1. Jadi total slack kita adalah 1 hari. Sedangkan Frisak 34 yaitu nilai S4 dikurangi S3 dikurangi T34 atau sama dengan 3 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0. Artinya di sini waktu bebas untuk menyelesaikan aktivitas 34 itu hanya 0. Jadi dengan kata lain ini harus dikerjakan tepat waktu. Tetapi secara keseluruhan total slack 34 ini sama dengan 1 hari. Maka kita bisa memperlambat atau menunda pekerjaan aktivitas ini yaitu dengan waktu 1 hari. Nah, inilah materi kita mengenai manajemen proyek. Terima kasih dan selamat mengerjakan pretest, post-test maupun tugas yang diberikan di FYK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.